Iya, iya minggu ini karena kita kan udah alhamdulillah ya pokoknya kita kan emang mau Gedein dikit kan, suaranya gedein. Oh iya. Iya kita minggu minggu ini itu menjelang tahun baru. Pintuannya ditutup. Menjelang tahun baru apa ya? Sibuk apa kita? Sibuk diuber-uber wartawan. Enggak, acara kekeluargaan aja sih. Tahun baru ini enggak kita kemana-mana enggak pergi ke sana ke sini enggak kemana-mana. Cukup kumpul sama kekeluargaan aja malam tahun baru semalam. Tapi tadi malam kita itu aja apa nyalain petasan banyak itu di depan apartemen kita, di depan Ayon Mall kita diusir-usir sama satpam nggak boleh ada asap gitu. Tapi dia ya udah itu tapi dia ngerjain aku ditaruh petasan di bawah pantat aku. Terus orang-orang pada dikerjain ternyata dia jago main petasan. Ya udah main petasan terus apa lagi? Ya cuman gitu-gitu aja, happy sama keluarga anak-anak aku, anak-anaknya Dika. Tapi rencana abis ini mungkin kita ke rumah mamanya karena aku kan udah gak punya keluarga utuh gitu. Paling abis ini mau makan ke Sepatan, nanti yang mau liput juga boleh. Ya ini ya kita ada makan sama keluarganya. Nanti malam ini. Tadi malam kita keluargain anak-anak aja karena anaknya dia sama anak aku. Gitu bareng-bareng aja karena kan kok simple aja. Tingkat gimana nih tahun baru ini kan Ero udah punya suami nih. Iya. Berbeda nggak sih buat kamu sendiri? Iya buat aku beda banget ya guys karena seneng banget biasanya apa-apa sendiri gitu. Sekarang tuh berbeda 180 derajat karena kayak seneng banget gitu kita misalnya punya apapun itu kan kita biasanya cuma bosan gitu kadang ke mall pulang gitu terus kerja tapi sekarang tuh ada suami jadi bisa kayak banyak kayak padat gitu kegiatannya belum makeover dia kan kita juga mau ke Korea ada mau aku belum tahu sih operasi plastik atau apa aku juga belum tahu mau pakai plastik ember atau apa juga belum tahu tapi kan kita banyak makeover ini di Indonesia dulu kita menghabiskan sponsor sih yang bayar ya miliaran juga untuk makeover area terus kita juga ada sponsor juga belum tahu yang pokoknya ribuan lah uang-uangan mah pokoknya ada info ke Korea belum tahu lah guys jadi atau enggak kalau di Indo udah cukup ya di Indo aja gitu ya India makeover dia terus juga kan kegiatannya kan susah karena dia bentar jualan singkong bentar ngurusin lapak bentar aku harus ngasih makan anak belum lagi pembagiannya apa-apa juga aku kan orangnya lucu guys aku orangnya kayak nggak terlalu butuh uang kita butuh uang tapi kayak nggak perlu uang maksudnya gini aku kan udah bosan udah pernah jadi artis udah pernah jadi aku senang ngikutin dia jualan singkong aku seneng gitu jadi aku tuh lebih kepada aku udah tua lah istilahnya beda 8 tahun aku lebih kepada nikmatin hidup lah guys gitu jadi aku lebih senang hal-hal sederhana gitu kalau walaupun perusahaanku ada 50 ya tapi aku lebih senang hal-hal sederhana karena itu udah usaha mah kita sebenarnya cukup makan aja 100.000 udah cukup sehari tapi hal-hal gini orang kaya belum tentu loh punya momen-momen spesial bisa menemuin suami kayak gitu-gitu jadi aku lebih gitu gimana ya aku terus yang ngomong ya bingung loh Intinya saat ini kan Pinkan ini bukan Pinkan yang dulu bukan Pinkan yang hidupnya itu boleh dibilang berlapan ini tuh karena dia ini sekarang udah jadi Pinkan yang sederhana Pinkan yang mau nerima apa adanya yang mau hidup susah senang dia jalanin semuanya nggak seperti itu dan kita nih sebenarnya ya orang kan kebanyakan netizen itu bilang kan kita ini gimmick settingan gitu kan ini kita buktiin kepada pemirsa semuanya di sini kalau kita ini saling mencintai tulus nggak ada settingan bla 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 ini itu hanya untuk menaikkan satu sama lain mencari keuntungan satu sama lain gitu ya kayak Pinkan yang dulunya jarang muncul tiba-tiba ada berita gitu nikah gitu kan muncul gitu untuk nyari sensasi untuk bisa menambahkan pundi-pundi enggak itu aku enggak kayak gitu orangnya berdua kita emang kebetulan awal mulai ketemu di suatu aplikasi yaitu TokTok gitu ya kita duet challenge terus kita bertemu kita dekat-dekatan itu alami real bukan ada niat
gue pacaran sama lu, kita pansos yuk, kita settingan gitu kan, biar supaya lu untung gue untung. Aku nggak kayak gitu berdua, kita real, alami, saling mencintai. Kalaupun memang nyatanya jadi kayak gini ya kita kedepannya apa adanya ya seperti ini gitu yang kalian lihat. Kita nggak dibuat-buat, Nggak kayak dibuat-buat. istilahnya, makanya sejarah dulu lebih tertutup gitu karena ya tapi kalau sekarang kayak lebih wartawan, teman-teman media malah kita mau undang ke rumah kita yang sederhana, kita mau undang buat makan-makan gitu kan ya, kayak kita pengen dekat sama media supaya kita juga dekat sama fans-fans kita, bukan cuma orang bisa lihat di TV tapi orang bisa ayo mau jumpa fans ketemu kapan. Jadi kita lebih kayak, makanya hampir tiap hari aku bikin grup gitu kan supaya kita kan rencana mau bikin film, mau bikin YouTube gitu, tapi karena itunya ongoing ya nggak apa-apa, setiap hari pokoknya kita gampang dicari lah. Kalau mau cari Pinkan sama Arya ada terus gitu, biar netizen juga kan mau dengerin berita kita selalu ada, lagi apa selalu ada kayak gitu. Kak, berbicara makeover nih, katanya rencananya mau ke Korea, itu berarti udah dapat endorse atau baru rencana atau sudah ada atau kita gimana? lagi belum tahu sih, belum, itu cuma intinya belum tahu mau kemana, intinya gimana caranya merubah area ini jadi style ya, maksudnya udah bagus tapi lebih keren lagi gitu. Udah bagus cuma lebih, dia kan dasarnya emang udah tinggi, Kan, udah bagus. kan di udah sini gaya. ada makeover ala Korea gitu. Iya, ini kan yang sibuk kita orang kayak aku sama anak aku. Nanti rambutnya dibikin Korea karena kan Iya. Arya udah mulai ada 1-2 endorse yang masuk. Ya maksudnya jadi ya kan ada pekerjaan baru berarti kan selain TokTok. Berarti kan harus lebih baik lagi dong secara penampilan walaupun dia udah bagus gitu. Ya, Endorse aku apanya sih? aku juga makeover juga, urusin gitu. Harus diperbaiki. Endorse apa aja yang udah masuk Kak, kalau boleh tahu? Kak? Ya, Macam-macam lah, kayak macam skincare, kayak aku Kayak apa? mungkin skincare, Skin ya skincare, ya pokoknya begitulah, pokoknya begitu. skincare. Nah terus kayak kemeja, kaos-kaos, celana-celana, sepatu-sepatu. Main lah buat nambah-nambah uang jajan anak. Sejauh ini udah makeover apa aja Pak? Udah nih nggak Tapi kelihatan ya. sebelumnya kita potong ya, kita nggak ada niat untuk menikah itu dengan cara biar supaya Oh, nggak dapat ada. brand, Nggak endorse ada. berdatangan, kita nggak kayak gitu. Tapi kita real, kalaupun ada itu rezeki seiring waktu berjalan gitu ya. Cuman itu. Takutnya Ya, nanti kita beranggapan kita menikah dengan mencari kayak brand biar endorse berdatangan, wartawan nyamperin, kita diundang di media A B C D gitu contohnya ya. Nggak. Kita nggak ke situ. Kita udah bersyukur dengan Apa adanya pekerjaan aja kita jalani. Tapi kalau ada endorse ya disuruhin, bukannya kita nggak pernah mau pansos karena aku orangnya biasa aja sih gitu. Aku udah bisa makan, bisa tidur aja, aku udah seneng gitu. Arya juga ada toko singkongnya, dia maksudnya disyukurin aja lah, bukan mau endorse apa. Berarti artinya dari segi finansial juga alhamdulillah ada aja gitu ya? Alhamdulillah rezeki. Kalau Iya, selagi memang. kita niat nikah ibadah, pasti kok ketemu aja rezeki mau di jalan. Jadi saking tulus dengan cinta kalian, mungkin Pinkan sendiri sampai ikut jualan singkong juga ya? Iya, iya. Ini aku ikut jualan singkong ya, karena banyak kan istri-istri di sini. Aku juga mau kasih masukan juga buat istri-istri, jangan terlalu egois sama laki-laki. Maksudnya gini, istri tuh harus jadi orang kaya juga. Maksudnya kaya hati ya, kaya semuanya, kaya pendapatan juga. Maksudnya, tapi apa? Untuk bantu-bantu keluarga, jangan semuanya dibebanin ke suami. Kalau aku sama Arya boleh sukses, tapi itu tidak akan satu hal yang aku bilang, jangan pernah berhentiin aku bekerja. Jadi aku mau jadi tok-tok kayak, mau jadi Pinkan yang tukang pisang kayak, mau jadi Pinkan artis, jangan pernah berhentiin aku kerja gitu. Tahu juga aku masih sangat tahu kok urusan keluarga. Aku malah lebih banyak urusin keluarga, jadi kerjaan aku lebih lebih menikmati keluarga gitu. Jadi ya kita pokoknya Intinya kalau dia dapat setelah dia menikah sama saya, kalau emang dia dapat job nyanyi, job iklan ini itu, aku nggak melarang. Selama itu dia baik, aku dukung, aku dampingin gitu. terus aku juga jualan singkong kan, maksudnya gini, suka duka itu bukan hanya dibuat suami atau buat istri, tapi aku pengennya kalau aku jualan singkong kan lebih banyak yang beli singkong. Anyway juga kan kerjaan aku yang lain juga bisa
bisa diurus. Padahal orangnya lagi belum singkong. Ya, Sebelum menikah sama aku, dia ini masih ada tawaran. Waktu kita masih pacaran dia juga masih ada tawaran job nyanyi di acara-acara apa gitu kan. Walaupun itu semua di balik layar gitu, gak diekspos di media gitu. Ada aja setiap bulannya itu entah sekali 2 kali pasti ada tapi pemasukan. kan aku udah dapat omset juga Ada dari omset pisang juga. goreng, dari jualan baju, dari tok-tok gitu. Jadi ya kalau nyanyi ya kalau budgetnya nggak masuk ya maaf, karena di rumah udah bikin uang aku. Makanya Arya ini bingung karena dulunya mungkin dia punya pacar selalu uang suami, uang istri nggak boleh buat uang suami. Jadi dia bingung nih pembagian ATM-nya gimana. Jadi ATM Arya tuh bolak balik masuk ke dompet aku, ntar keluar lagi. Arya bilang udah pegang aja, aku bilang udah aku juga ada pegang aja gitu. Jadi ya kadang gitu. Jadi malah kadang-kadang Kalau dulu kan aku waktu sama mantan istri kan aku kerja, mantan nggak ada penghasilan gitu kan. Jadi bukan mau jelekin. iya bukan berarti kita Cuma ngejelekin. kondisinya seperti Jadi itu. aku tuh kaku. Ketika aku menikah sama dia itu aku kaku. Aku dapat seorang istri yang bisa cari uang. Ini sistemnya gimana sih? Bingung pembagiannya gitu kan. Terus kadang suka berdebat lah, bercanda-bercanda begitu kan. Terus kan dulu kan aku gajian sekian aku kasih semua kan. Kalau ini kan dia prinsipnya kan Semua beda. dibekelin uang Gitu. buat rokok doang kan kasihan. Maksudnya bukan ngomongin istrinya, ini buat mantannya dia semuanya gitu, dan kebanyakan perempuan gitu. Nah kalau buat aku ya ini uang ya udah yang penting ngomong aja. Jadi uangku juga, Intinya saling terbuka aja. uangku juga dia boleh pakai. Jadi misalnya nih mau beli apa pakai aja gitu. Jadi jadi dia bingung, kita serba bingung. Biasanya bayar hidup sendiri-sendiri, ini ya gitulah. Nah, tapi kan perihal yang pertama kali nangis katanya lihat rumah Pak Arya itu seperti apa sih? Mungkin alasannya kenapa? Mungkin nangisnya ini karena terharu atau gimana? Sebenarnya aku juga sebenarnya Ya. ada satu hal juga sih yang aneh. Arya tuh dulu sebelum mengenal aku waktu kita pacaran, dia tuh nggak tahu ada satu usahanya dia itu yang omsetnya tuh menurut dia kecil gitu. Tapi kan karena aku kan gimana ya? Dulu karena aku pernah susah, jangan pisang goreng gitu, jual panci gitu. Otak aku nih udah biasa panas gitu. Jadi aku ngelihat area bisnisnya ada misalnya apa gitu, so aku bilang ini tuh sebenarnya bisa jadi uang yang lebih baik gitu. Dari sini ini tuh sebenarnya gede omsetnya, cuma yang harus kamu lakuin. Jadi aku secara bisnis ngajarin dia harus gini. Oh dia juga kaget, oh ini kok bisa jadi gini uangnya, oh bisa, kenapa nggak bisa gitu. Ya kayak gitu. Karena ada kamu sebenarnya usahanya apa aja sih. Aku bilang oh aku cuma pisang goreng doang misalnya gitu. Terus dia bilang aku bukan orang bodoh ya yang percaya kalau usaha kamu tuh pisang goreng doang misalnya kayak gitu. Terus aku bilang emang bener kok, cuma usaha 50 tapi kan baru jalan cuma berapa biji dalam saya kayak gitu. Tapi ngerti gak sih aku ngomong apa, aku juga bingung jadi ngomong apa. Kok jadi kemana-mana ya. Kak Arya sendiri gimana sih akhirnya bisa mendapatkan istri yang pintar mengelola bisnis nih, akhirnya membantu juga Arya juga pintar ya kayak gitulah. Tapi sejak kita habis pacaran tuh kebuka-buka jalannya dia kayak singkongnya. Ini marketingnya gini, nanti jual ke sini gitu. Makanya aku sering berada di singkong, kadang-kadang kasih tahu ini gini gitu. Dan kalau Kak Arya sendiri seperti apa nih? Karena istrinya kita marketing juga membantu Ya bisnis. buat aku emang bagus gitu. Artinya untuk menjadi jembatan juga buat aku kan. Artinya aku punya usaha sekian nih, usaha ini gitu kan. Nah dia ngasih solusi, ngasih arahan. Jika usaha itu mungkin nggak terlalu besar, tapi dia bisa ngasih arahan yang lebih besar lagi gitu ke depannya. Ini harus kayak gini, ini kayak begini. Intinya sharing untuk dikelola supaya usahanya yang tadinya segitu-gitu aja jadi bertambah. Dia bilang nih usahanya cuma segini. Aku bilang ini singkong atau apapun itu, ini bisa jadi miliaran ya. Bahkan kita bisa beli rumah seharga misalnya gitu. Jadi kayak ini tuh sebenarnya uangnya gede banget gitu. Nah dia udah baru tahu kayak gitu. Tapi kan kalau hubungan sama anak gimana sih saat ini sama Misal? Hubungan sama anak. Michelle masih kurang baik ya, karena tahun baru kemarin juga dia maksudnya aku nggak bilang sopan atau nggak sopan sih, cuma kayak at least temen kita aja tuh kan ngasih selamat gitu ya. Jadi kita untuk ngasih selamat juga dia nggak ke aku nggak ke dia gitu. Jadi kayak kalau bagi aku ngapain kita ngasih selamat kalau hubungannya kurang baik, karena kan aku maunya Michelle tuh pulang ke rumah gitu loh, tapi Michelle tuh maunya
tinggalnya sama temennya. Maksudnya gini, kalau tinggalnya sama papahnya kita aman, atau enggak bisa sama temennya, tapi gimana gitu lah, maksudnya dalam arahan aku, misalnya dalam bimbingan atau dalam bimbingan papanya. Cuma ini kayak banyakan lebih mau ngatur sendiri lah gitu misalnya. Tolong misalnya gitulah. Nah ini sekarang kita lagi naik, misalnya ikut-ikutan ada berita, jadi kan kesannya misalnya mau pantas atau apa sih gitu, kayak ini lagi di berita nempel wae gitu, kemarin kan nggak ada bisa, tapi ya udahlah, aku nggak mau bilang bisa pansos sih, cuma maksudnya kenapa ya gitu lah, kenapa selalu setiap berita aku ada Michelle. Ya Michelle mah aku sayang, aku punya HP juga, HP aku jelek, yang penting HP anak bagus gitu. Aku pusing lah wawancara sendiri aja mah si Michelle. Tapi kan Michelle sendiri gak setuju katanya hubungan kalian berdua. Ya misalnya nggak setuju, menentang keras. Misalnya kemarin aku dapat bule, ya Kayak namanya Raya. Johnson, Kayak dia nggak mau makan jengkol, karena kan makannya jengkol. Mungkin makannya keju, terus kayak Raya pengusaha. Ya aku bilang, aku kan banyak tuh istri-istri atau siapapun itu mau istri yang naik pesawat jet tapi punya suami misalnya, nggak bilang siapa, maksudnya semua orang gitu di dunia pun juga seperti itu. Jadi kadang kita dikasih istana, cuma di dalam aturan kamu nggak boleh gini, terus misalnya pasangannya nggak kasih tahu saldonya berapa. Nah itu kan sesuatu yang menyakitkan untuk istri atau suami. Aku sih mendingan sama tukang singkong, tapi dia dapat yang dapat 500.000, alhamdulillah, nggak boleh ngeluh udah. Aku juga dapat berapa juga aku bilang ke suami gitu. Jadi kita ATM kita mah bodo amat ada di mana gitu, karena kita saling terbuka gitu. Soal keuangan. Tapi Bang Eda sendiri nggak ada keinginan untuk memediasi, mungkin berkomunikasi supaya Pinkan istri kamu berbaikan dengan anaknya. Sejauh ini gimana? Sebenarnya kalau untuk masalah dulu soal Michelle. Aku kan no comment terlalu banyak karena Michelle itu bukan sepenuhnya tanggung jawab. Cuman aku ngasih arahan aja. Artinya aku sharing sama dia. Sebenarnya kalau bisa yang saya inginkan lebih baik Michelle itu ikut mamahnya bersama-sama lagi gitu kan, kumpul-kumpul. Nanti kita buat suatu rencana gitu. Michelle seandainya bisa nyanyi kayak ada kakaknya juga ya kan, atau mau bikin YouTube acara post web iya yang begitulah pokoknya ya begitu. Amat sih lu mah udah jadi artis malu-maluin gua, ini banyak TV. Pokoknya begitulah supaya dikembangin, artinya bersama-sama. Lagi pula kalau jauh sama mami kan intinya gini, nggak ada orang tua itu yang nggak sayang sama anak. Lagian aku tuh udah siapin albumnya yang bagus, singlenya yang bagus. Bisa juga ke TV aku dampingin sama 20 bodyguard pakai warna pink semuanya. Bawa-bawa covernya Misha, ada yang bawa catokan. Ini beneran bukannya gimmick, emang bener karena kan dia perawat. Gitu kan udah ada kejadian kayak gitu, aku harus kasih bodyguard lah 20 biji. Bayar aja jangan karena susah ya kan, minta duit singkong, nggak apa-apa kan? Iya. Ya udah, jadi ya itu, tapi kan bisa malahan. Intinya kesimpulannya terjadi begini, nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Sebenci-benci pun orang tua ke anak, tetap ada sayang. Ya, Jadi jangan pernah merasa seujon dengan mami. Itu pesan aja sih. atau mungkin cuma alasan kali Itu mau aja. bebas. Jangan ya. pernah membenci orang Karena tua. kalau sendiri Itu aja kan pesan bisa. aku. Kak Pinkan, kamu dari dalam hati kamu sendiri masih ada rasa kangen nggak sih pengen balik lagi momen bersama Michelle zaman dulu? Iya pastilah, so. Itu darah daging kan? Bener lah, aku tuh orangnya penyayang anak banget. Bahkan anak Arya juga tuh aku yang ngisi, aku yang cebokin. Pokoknya tuh gak ada beda antara anak aku sama. Jadi aku tuh kan, kalian tahu aku selalu kemana-mana sama anak-anak. Apalagi Misha tuh dicium dari bayi orang sampai gede. Nah terus ada kejadian seperti itu kan sama Misha. Aku nggak ada di lokasi sih, cuma maksudnya kita kan turut prihatin karena kejadian tersebut. Misha juga jadi seperti ini, ya kan? Kalau nggak ada kejadian itu, maksudnya Misha mungkin masih normal. Jadi kita yang waras, yang ngerti aja lah bisa kayak gimana kan, kasihan juga. Cuma kalau kasihan dalam waktu 1 bulan itu namanya kasihan, atau setahun. Ini kalau udah 3 tahun, move on dong. Makanya aku gebrak waktu itu di depan Misha, bukan mau marah tapi mau bilang, woi bangun, aku bilang gitu. Kita ini perempuan harus cantik, harus buktiin sama orang bahwa kita ini ya tertekan. Enggak, kita harus buktiin itu jadi orang sukses. Masa aku susah, masa aku nangis terus aku di tukang pisang goreng, siapa yang mau kasihan? Aku harus mikir dong gimana caranya perusahaanku pisang gorengnya maju. Akhirnya kan sekarang bisa maju, aku bisa beli rumah, bisa apa, maksudnya bisa punya rumah yang layak segala macam gitu kan. Ya
Ya intinya harus bangkit lah. Makanya ini kan suatu alasan. Ya memang at the first itu memang reasonnya Michelle untuk seperti itu. Pasti sakit hati. Iya, kita ngerti banget. Aku juga sakit hati. Tapi makanya bisa bang, aku hancur. Do you think aku nggak hancur Michelle? Aku nih banyak loh suaminya, tapi cerai semua hancur. Sebenarnya aku tuh udah gila punya anak, ada kejadian seperti itu. Kalau nggak gila aja udah syukur, maka aku agak-agak gesrek. Ya karena banyak tekanan dalam hidupnya. Bayangin aja aku dikurain 5 anak sendirian. Cuma maksud aku semua orang punya beban. Cuma kapan sampai bulan berapa kita mau ngurusin beban kita harus maju. Makanya misalkan aku kasih album, tapi kan namanya orangnya sejak dia tinggal di Bali sama keluarganya gitu kan, gitu kan. Jadi dia udah nggak di kawasan aku lagi karena kan udah diambil. Cuma aku nggak nyalahin, mungkin karena misal aku nggak tahu alasannya apa sehingga misal tuh kayak berubah dari pribadi yang beda. Karena kalau aku kan sayang misal aku ciumin dari bayi sampai besar, beli makeup juga beli makeup berapa 110, aku selalu beliin gitu. Tapi karena dia di luar rumah aku nggak kasih uang karena biar apa? Biar dia tahu bahwa itu salah gitu. Bukan aku nggak sayang. Ada kejar sendiri lah, misalnya bingung lah aku jelasin. Kok jadi ngomongin Michelle ya? Ini yang Michelle mau kawin kali ya? punya momongan gak? Mungkin resolusi di tahun 2024 kamu sudah menikah nih, ada rencana gak sih? Kan mungkin kelihatannya ini kan demen banget sama anak kecil gitu. Ada rencana gak sih Bang Arya? Hah? Sebenarnya Arya nggak siap punya anak ya Arya. Siap dan siap. Dia mukanya tertekan ya. Iya, kaget Ini. gitu. Sebenarnya mah kalau pribadi aku sejujurnya ini mah nggak apa-apa kan. Kencengin Bang, kencengin suaranya. Sejujurnya aku siap sih punya anak. Karena emang aku juga udah lama banget pengen ngerasain punya anak bukan, artinya aku punya anak. Aku kan menikah sama dia itu sama-sama bawa anak ya gitu kan. Aku anaknya 1, dia kan 5. Dari anak aku kan sekarang 8 tahun. Cukuplah dia pengen punya adik lagi gitu kan. Gitu. Ya kalau emang Allah berkehendak cepat aku punya keturunan, ya alhamdulillah syukur aku gas. Tapi dari honeymoon aku dapetnya nggak kelar-kelar. Untung ada isi 3. Tapi pinggan sendiri mau aja atau ya jalanin Kalau aja aku- atau ada target gitu? Enggak, aku langsung aku ini kayak kejar setoran gitu ya. Jadi aku udah hitung masa subur, pas habis subur banyak ini ya. Kayak gitu. Soalnya kan harus digempur. Ya kan aku udah lama nggak dianuin ya kan. Jadi kan aku harus dianuinnya digempur dong. Karena kan disubur lu nggak usah sama malu banget. Iya, Dia iya. udah parah. Dia bilang gini, kamu lagi dapatnya banyak kali lagi penyuburan tanah. Nggak usah sok polos Arya. Biasanya begitu perempuan mah. Jadi Iya. aku udah ngegas, Iya. jadi udah langsung tembak-tembak ya, supaya jadi belendung. Pokoknya 5 tahun ini lihat pinggan belendung terus lah. Ya, aku nanti mau keluar single gitu. Ada target berapa Bang? Maunya 2, Aku sih maunya 1? sebanyak-banyaknya. Enggak 10 tahun ini aku hamil terus lah. 5 tahun ini. Enggak, Bang Arya maunya satu aja. Satu aja dulu lah. Laki-laki perempuan. Laki-laki sih. Tadi kalau Kenapa? udah keluar lihat mukanya lucu, dia namanya nambah. Kenapa laki-laki Bang? Kenapa laki-laki? Ya, Kan karena aku cewek. punya anak cewek, jadi aku pengen Yang laki belum? ngerasain benih dari aku tuh laki-laki. Asik. Kayak gimana tuh bentuk benih? Di jalan-jalan tuh bubuk-bubuk begitu. Kayak terenggiling masuk gorong-gorong ya. Nah, itu gurih, mantap udah. Anu Bang. Tapi udah ada keinginan buat cek-cek ke dokter gitu nggak sih? Check in, sering Cek gua apa check in maksudnya mah. cek ke Oh, dokter cek ke kesehatan gitu-gitu. Tahu nggak gila cek ke dokter. Maksudnya Iya, perihal dokter. kesuburan atau apa ke dokter? Enggak sih, kalau aku sih apa-apa tuh aku bismillah. Jadi aku mau beli rumah 21 miliar bismillah. Aku mau beli ini restoran ini juga kita tanya franchise-nya dijual berapa, 3 triliun boleh nawar nggak 7.000 pas bangun ngimpi ya kan. Jadi Ini kan semuanya- waktu semuanya- kemarin-kemarin kan pinggan itu dikenal sebagai pinggan ini halu, ya kan begitu ya. Halu ini. Sebenarnya konsepnya begini. Orang yang halu itu kan ibaratkan omongan. Omongan itu pemikiran yang suatu ucapan, dikala ucapan itu artinya doa. Bener kan kawan-kawan, doa tuh. Doa itu kan berarti siapa tahu dia kan halu, dibilangnya halu. Pengen beli ini,
mobil ini mobil ono, dia punya perusahaan anu itu kan mau kan, intinya artinya kan mau. Siapa tahu omongan itu tersebut menjadi doa 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan itu menjadi kenyataan. Dan yang aku sedang naikin, misalnya aku lagi naik mobil CR-V, karena kan aku pengen mobil CR-V 2 tahun lalu. Kemarin aku juga naik Alphard, itu karena omongan aku mau beli Alphard 2 tahun lalu. Aku lagi tinggal di apartemen. Ya intinya kadang-kadang aku dapat dikasih rumah miliaran loh sama orang lain. Iya. Artinya gini, aku disuruh tinggal, ya udah gratis kayak gitu. Kadang ada yang beli, ada yang gratis. Ini aja kita mau ke Eropa. Kayak Singapura kemarin kita bilang kan, kita mau ke Singapura, halu kan? Kita ambil kecilan ya. Ini ucapan halu ya, ayo. Semalam kita kan habis bercinta itu indohoy ya begitu tuh ya, indohoy. Kita halu-haluan tuh. Kan ibaratnya kita kan sering PK challenge, WD besar gitu kan. Ini itu. Terus aduh, ini mah bakal dapat rezeki nih, halu bakalan dapat saweran gede ini itu. Tapi alhamdulillah omongan halu aku itu besoknya menjadi kenyataan. Dia dapat job undangan nyanyi di salah satu ya kan yang kita ketemu di sunatan. Dia sunatan, alhamdulillah lah gitu kan, rezeki gitu kan. Itu dari omongan halu kita berdua loh. Iya, bincang-bincang di kamar kita halu-haluan tapi ada rezeki di situ. Makanya yang aku bilang kan, orang bicara halu itu bukan berarti gila, bukan, tapi adalah omongan suatu candaan yang berujung doa. Tuh. Lanjut. Terakhir, udah. Bang, gimana nih kan anak kalian kan sama bisa dibilang umurnya antara beda jauh ya. Betul. Itu gimana nih sih? Jadinya kayak merasa kayak maksudnya anak-anak kalian sendiri kayak merasa Iya. udah sama kan kalau gitu. Iya, anak-anak itu kayak biasa kan bertiga, terus ada anak kakaknya yang 2 yang SMA itu. Tapi yang 3 itu kayak lebih harmonis gitu. Waktu kalau bertiga kan berantemnya intern gitu. Nah ini ada anaknya Arya, jadi kayak suasana baru gitu. Ada sosok Jihan yang kan cewek anak, jadi kayak Jihan yang berbeda karakter. Jadi mereka kayak lebih beda gitu, lebih beda, mainnya juga serba beda, semuanya serba beda. Walaupun sih kalau beli baju kadang ngiri-ngirian, kadang-kadang anak kita marah, mami lebih sayang sama Jihan ya daripada sama aku. Anak dia juga nanya lebih sayang sama Jihan ya gitu-gitu. Tapi kalau kita jalan tuh kita riuh banget kayak film Home Alone tuh gak sih? Makanya tadi juga gue lagi belanja di pasar kan, belanja baju, belanja 3 miliar kan, Iya. 30.000 maksudnya. Iya. Ya, di pasar, kita kan biasa. Nah itu kita jalan-jalan gitu, aku ditinggal sama dia, ditinggal ngacir duluan. Terus aku marah, kenapa aku ditinggal kayak gitu. Karena terus anaknya banyak soalnya. Pusing. Jadi dia pusing, jadi aku bagian ngerdem kalau misalnya. Kemarin saya habis beli kemeja ini 300 juta kita beli kemeja. Apaan ke 29.000 Iya, diskon? Nol agak ngelondong 2. Oh, 200 juta. 30.000 itu juga ditawar, 25.000 sama dia ditawar 5.000. Lanjut. Udah, ini terakhir mungkin resolusi 2024 bagi kalian apa sih Ini rencana yang aku kedepannya? suka, resolusi. Yang begini gua demen ini parah ini. Untuk Enggak, tapi dia mah sering bengong orangnya. Bengong terus kayak itu Dulu maling jemuran. Dulu saya nggak pernah bengong mas sebenarnya. Sehat saya. Tapi lama saya pelengok, kayaknya bakalan telanjang ke pasar ini. Jadi apa nih resolusinya? Resolusinya saya pengennya ya intinya kita kan baru-baru, namanya sejak rumah tangga itu kan pasti ada aja cobaan dan ujian. Tapi insya Allah kita lewati bersama-sama. Apalagi satu kita menikah, kedua sama-sama bawa anak. Ujian pun lebih berat, lebih besar. Tapi saya tahu kok setiap ada ujian itu pasti ada jalan keluar. Dan Allah nggak akan menguji suatu kaum di luar batas kemampuannya. Ya kita jalanin aja. Toh dia percaya sama aku percaya sama dia. Gas. Resolusi ya. Seperti itu untuk kedepannya. Kalau- Aku pengen ya bahagia sama dia, punya anak, dan aku punya Dia baru bayar rumah tadi. usaha gitu. Pengen intinya kedepannya aku pengen punya usaha banyak lah gitu. Kita cabang-cabang ABCD, intinya aku ada insting di situ. Kalau aku resolusinya itu aku punya 5 perusahaan karena ada Arya jadi kan 100. 100. Jadi bulan depan setiap bulan itu 100 jadi 200. 200 Ya perusahaan, 200 iya. setiap bulan itu jadi 400. Pas bangun-bangun Jadi- ngigo. Ya kan itu bagi orang halu, tapi
bagi aku itu real beneran. Iya, amin, amin. Ya, Omongan karena, doa. ya usaha pisang belum, baju belum kan, usaha topi belum, jam belum. Rencananya mau buka Apa? kayak kafe, kuliner gitu-gitu aja di Jualan wilayah-wilayah baju. kampungan aku Sepatan baju juga. gitu. Pertama kita online baju, jam. Apa aja lah, yang penting mah halal lah, Mas lah. Ya, yang penting mah kita dapat duit lah, Iya, begitu. aku juga mau jalan semuanya. Tapi semuanya itu usaha aku tadinya mau jalan, tapi aku nggak semangat jalaninnya karena ada Arya. Sekarang semuanya gas, vlog segala macam, jalan banyak perusahaan yang bakal kita bangun dan juga kita ingin minta doanya dari pemirsa supaya perusahaan kita yang banyak ini didoain biar jadi beromset. Karena perusahaan banyak nggak ada omset, nihil kan, jadi biar beromset dan juga bisa membuka lapangan kerja buat orang. Insya Allah saya juga bakal nyalek ya, Nyalek, jadi ya. calon presiden kalau diizinkan. Pokoknya kalau ini jadi anggota Presiden dewan Pulau atau menjadi presiden, rencananya jalan tol Presiden mau di keramik sama Iya, dia. kalau aku jadi presiden, aku akan keramik semua pakai marmer. Iya, jalan raya. Oke.